Pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar pemeriksaan fisik. Jadi nanti ada beberapa yang kita pelajari dari konsep dasar, prinsip, teknik pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fisik per sistem. Yang dimaksud pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan ada kelainan apa atau ada masalah kesehatan apa pada klien dengan cara melihat atau inspeksi, meraba atau palpasi, mengetuk atau perkusi, dan mendengarkan atau auskultasi. Data pemeriksaan fisik ini digunakan untuk menegakkan diagnosa keperawatan atau kebidanan atau diagnosa medis. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kita barengi dengan wawancara. Jadi jangan hanya pemeriksaan fisik tapi kita tidak ada komunikasi. Jadi kalau bisa ada komunikasi, yaitu dalam bentuk wawancara mengenai keluhan, mengenai apa. Jadi kita melakukan pemeriksaan sambil menanyakan yang lain. Kemudian manfaat dari pemeriksaan fisik ini pertama untuk data, untuk membantu penegakan diagnosa, kemudian mengetahui masalah kesehatan yang dialami, kemudian sebagai dasar intervensi agar intervensinya tepat. Jadi ketika pemeriksaan fisiknya tidak lengkap, nanti intervensi yang diberikan, terapi yang diberikan tidak tepat. Kemudian pemeriksaan fisik ini selain dilakukan di awal, kemudian untuk dasar menegakkan diagnosa dan menentukan intervensi, juga dilakukan ketika kita sedang melakukan perawatan asuhan kebidanan dan asuhan keperawatan di tengah-tengah dan di akhir. Jadi untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan dan kebidanan. Apakah intervensi kita sudah tepat atau perlu kita tambahkan intervensi yang lain atau intervensi sudah cukup. Kemudian konsep dasar pemeriksaan fisik yang pertama adalah head to toe. Jadi kita sudah sering dengar ya head to toe. Jadi dari kepala sampai ujung kaki. Jadi pemeriksaan fisik jangan hanya yang sakit tangannya, fraktur ketika pasien datang yang dilihat tangannya saja. Enggak, tapi kita tetap pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Jadi kadang pasien itu tidak menyadari ada keluhan yang lain. Atau ketika kita melakukan intervensi ke misalnya tangan, kita juga harus mempertimbangkan apakah ada keluhan lain selain di tangan. Kemudian itu ya prinsipnya pertama head to toe, kemudian yang kedua adalah kita akan pemeriksaan fisik ini untuk mendapatkan data subjektif dan data objektif. Data subjektif atau autoanamnesa atau alloanamnesa ini itu perasaannya dari pasien. Jadi pasien merasakan apa? Nyeri cekut-cekut, nyeri senut-senut, nyeri tusuk-tusuk, nyeri panas. Jadi nyeri itu macam-macam subjektif dari pasien. Kemudian kita juga menentukan data yang kedua adalah data subjektif. Kalau data subjektif, data objektif. Kalau subjektif yang dikatakan pasien, yang dirasakan pasien. Kalau objektif, penilaian kita. Jadi kita melakukan penilaian, melihat pasien ini. Pasien mengatakan, payudaranya sakit nggak, Bu? Enggak sakit. Kita melihat payudaranya bengkak, kemerahan, ada nanahnya, tapi ibunya nggak bilang sakit. Nah, jadi data subjektifnya tidak sakit, tapi dari data objektif tanpa ada pembengkakan atau inflamasi. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ambang batas, misalnya nyeri ya, ambang batas nyeri, ambang batas yang lain itu misalnya nyeri. Ambang batas nyeri dari pasien satu dan pasien yang lain, satu orang dan orang yang lain itu berbeda-beda. Ada orang itu yang dicubit sedikit itu nggak terasa. Di apa-apaan nggak terasa biasa. Tapi ada yang dicubit sedikit udah kesakitan sampai teriak-teriak. Jadi karena ambang nyerinya itu beda-beda. Kemudian teknik pemeriksaan fisik ada 4 yang kita bicarakan tadi. Pertama inspeksi dengan melihat atau dengan kata lain observasi. Jadi hanya dengan mata, indera penglihatan. Ini inspeksi. Jadi, kemudian yang kedua palpasi. Palpasi ini meraba. Jadi kita menggunakan tangan kita. Jadi tangan ini kita gunakan untuk meraba pasien, meraba
paru atau meraba perut atau meraba janin atau gimana, itu dikatakan palpasi, jadi menggunakan tangan. Kemudian auskultasi menggunakan telinga, jadi kita dengarkan biasanya dengan stetoskop, kemudian perkusi dengan mengetuk. Kita bahas kemudian ketika kita melakukan pengkajian fisik, yang pertama kita lihat adalah kesadaran. Nanti untuk kesadaran kita bahas di bawah, kemudian setelah kesadaran kita lihat tanda vitalnya. Tanda vital, yang dimaksud tanda vital adalah tanda yang sangat penting. Jadi ketika teman-teman cek pasien, kita harus memastikan yang pertama ini setelah kesadaran adalah tanda vital. Karena ketika kita tahu nilai normal tanda vital, misalnya anak dengan neonatus atau bayi baru lahir dengan ibu dewasa itu beda-beda. Kalau kita tahu nilai normalnya, maka kita tahu, oh ini ada tanda-tanda bahaya, oh ini aman, seperti itu kita tahu. Jadi diingat-ingat ya, nanti tanda-tanda vital untuk setiap pasien itu sesuai dengan usianya. Kemudian, kapan pengukuran tanda vital dilakukan? Saat pasien baru masuk rumah sakit, untuk melengkapi data dasar pengkajian. Bisa juga tiap 15 menit sampai setiap 6 jam tergantung kondisi pasien. Jadi nggak sekali masuk rumah sakit, udah sekali itu enggak, tapi mungkin persif, atau kalau di tempat ICU dia per 1 jam atau per 3 jam. Kemudian sebelum dan sesudah tindakan operasi itu diperiksa juga tanda-tanda vital. Kemudian sebelum dan sesudah melakukan prosedur diagnostik invasif itu juga dilakukan. Kemudian sebelum dan sesudah pemberian obat tertentu yang mempengaruhi kondisi umum, mempengaruhi respirasi atau mempengaruhi pengaturan temperatur atau suhu dari pasien. Nah, ini kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian juga pada sebelum dan sesudah intervensi keperawatan yang dapat mempengaruhi tanda-tanda vital. Kemudian dilakukan juga bila ada perubahan signifikan. Misalnya ibunya mengatakan, aduh saya lemas, keringat dingin, rasanya pengen pingsan. Oh ya Bu, saya cek dulu ya Bu, suhunya, tekanan darahnya, respirasinya. Nah, ketika ada perubahan signifikan, tenaga kesehatan harus memeriksa tanda-tanda vital. Kemudian ketika klien merasa tidak seperti biasa atau sebelum, selama, dan setelah transfusi juga tenaga kesehatan harus memeriksa tanda-tanda vital dari pasien. Karena transfusi itu ada resikonya ya, jadi udah dicek golongan darahnya sama, resusnya sama, udah dicocokkan darahnya, tapi ternyata masih ada kemungkinan pasien mengalami alergi sampai ke shock anafilaktik. Kemudian tanda vital yang pertama adalah suhu. Suhu adalah di sini ada termoregulasi, yaitu kemampuan seseorang individu untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Ketika dia tidak bisa mempertahankan, maka dia bisa jatuh ke hipertermi atau hipotermi. Jadi ketika ada sesuatu, misalnya ada infeksi, atau ada suhu yang sangat ekstrim, jadi dia bisa hipotermi atau hipertermi. Kemudian suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5. Dikatakan hipotermi kurang dari 36, dikatakan hipertermi di atas 37,5. Ini untuk semua usia sama. Jadi untuk suhu dari bayi baru lahir sampai dewasa, range normalnya sama. Kemudian untuk apa saja yang mempengaruhi suhu, itu pertama irama sirkadian, usia, jenis kelamin, temperatur lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Kemudian exercise atau latihan dari pasien, misalnya pasien yang habis latihan, habis naik sepeda, itu biasanya suhu tubuhnya naik. Dan kadar hormon ini pada wanita. Jadi pada wanita yang mengalami ovulasi biasanya temperaturnya naik 0,5 derajat. Nah, ini bisa untuk tanda. Jadi yang perempuan yang tiap pagi mengukur suhu tubuhnya, jadi ketika dia naik, ketika suhu tubuhnya naik, dan itu memang sudah sesuai tanggalnya prediksi ovulasi, nah, kemungkinan itu semakin benar prediksi ovulasinya jika didukung oleh peningkatan suhu dari tubuh ketika pagi hari.
Kemudian apa itu irama sirkadian? Irama sirkadian adalah irama tubuh kita. Jadi tubuh kita itu biasanya kalau jam segini tidur, jam segini makan, jam segini bangun, itu suhunya, temperatur pasien itu juga bisa menyesuaikan seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan suhu, pemeriksaan bisa dilakukan pada berbagai tempat. Yang pertama adalah pemeriksaan di ketiak. Nah, ini yang biasa dilakukan dulu, dari dulu paling sering ini ya, di ketiak ini. Dulu lagi pernah pakai lewat anus, tapi itu sudah nggak boleh sekarang. Jadi biasanya dulu pada bayi itu ngukur suhu lewat anus. Nah, itu traumatik, jadi sekarang sudah tidak diperbolehkan. Nah, ini yang paling banyak masih dilakukan sampai sekarang, pengukuran pada ketiak. Yang sering salah itu ketika melakukan pengukuran pada ketiak, termometer hanya diletakkan aja di ketiak. Nah, idealnya, harusnya dia dilihat ujungnya. Ujungnya harus pas tengah, kemudian ketika dilipat, tangannya itu ditekan. Jadi, termometer itu tertekan, nggak ada udara yang masuk mengenai termometer. Kalau ada udara masuk mengenai termometer, nanti bisa hasilnya kurang valid. Kemudian, nah ini pada laki-laki, pada dewasa tangannya bisa ditekuk seperti ini, pada neonatus kita pegangi pada tangannya. Jadi nggak hanya termometernya yang dipegang, tapi tangannya juga dipegang. Kemudian ada juga termometer yang melalui membran timpani dari telinga. Nah, seperti ini. Jadi dimasukkan ke telinga seperti ini. Ini pakai infrared yang ini. Kemudian yang ketiga lewat apa ini? Jidat ya. Pemeriksaan menggunakan temporal artery thermometer. Jadi ada yang ditempelkan, ada yang menggunakan sinar laser. Nah, selama pandemi ini sekarang kita mengurangi kontak, jadi menggunakan yang ini. Kemudian setelah termoregulasi atau suhu, yang kedua adalah respirasi. Jadi respirasi itu yang kita lihat pertama tipe pernafasannya bagaimana dari pasien ini. Misalnya ibu hamil datang sesak nafas, kita lihat tipe pernafasannya apa, bagaimana frekuensinya, bagaimana kedalamannya, dan suara nafasnya. Jadi jangan hanya RR 40 kayak gitu. Atau RR kalau bayi masih neonatus masih normal 40 ya, tapi kalau dewasa normalnya misalnya RR 18, tapi dia kok sesak, ternyata dia tidak teratur atau terlalu dangkal kayak gitu, nafasnya tidak dalam. Nah, ini frekuensi nafas ini tergantung dari usianya. Nilai normalnya untuk dewasa 12 sampai 20. Untuk remaja usia 12 sampai 18, 12 sampai 16 ini bisa dibaca sendiri, sampai pada neonatus ini 40 sampai 60. Bisa kita bayangkan jika kita tidak tepat ketika menilai pasien, misalnya pasien bayi baru lahir usia 0 bulan, kita menggunakan nilai normal pada dewasa. Wah, ini bayinya nafasnya 20 ini normal nih. Ternyata dia udah bradipnu. Bradipnu itu nafas kurang dari normal. Nah, kalau salah itu akan membahayakan pasien. Jadi kita harus ini besok kalau di klinik dicatat. Jadi ketika ini pasien ini usia berapa, kita cocokkan dengan nilai normalnya berapa. Kemudian ini macam-macam pernafasan. Jadi pernafasan ini apa? Dangkal, terus dalam, terus nafasnya dangkal lagi, dangkal, sempat berhenti, nafas lagi dangkal, terus dalam, dangkal lagi, seperti itu. Jadi ini beda-beda, ada Chinese talk, ada apno breathing. Apno itu henti nafas ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah suhu, kemudian nafas, yang ketiga adalah nadi. Nadi ini dilihat dari
ketika jantung memompa darah dari ventrikel kiri menuju ke sirkulasi tubuh dan dari ventrikel kanan ke paru, kemudian dari ventrikel kiri ini darah dipompa ke aorta diteruskan ke arteri di seluruh tubuh. Jadi awalnya dari jantung, dia keluar melalui ventrikel kiri menuju ke sirkulasi tubuh, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian akibat kontraksi ventrikel ini, maka ada aliran darah. Jadi jantungnya ini berdegup kontraksi. Nah, ketika kontraksi, maka darah keluar. Kontraksi, darah keluar. Nah, darah ini sampai ke nadi, arteri di permukaan. Nah, nanti ketika kita nilai, ini yang dikatakan nadi. Nadi ini ada nama lainnya. Nama lainnya pulse rate atau heart rate. Yang paling banyak kita gunakan heart rate ya. Heart rate atau nadi. Kemudian selain kita menilai jumlahnya atau frekuensinya, kita juga nilai ritmenya. Jadi dia nadinya ini kuat atau tidak. Jadi yang dinilai jangan hanya jumlahnya saja, tapi dia kekuatannya, kemudian teratur atau tidak teratur, seperti itu. Kemudian frekuensi denyut nadi ini pada dewasa boleh 15 menit, kemudian kita kalikan 4, tapi paling ideal memang dinilai selama 1 menit penuh, jadi selama 60 detik. Nilai normalnya berapa, Nadi? Nilai normalnya 60 sampai 100 pada dewasa. Jadi kalau lebih dari 100 dikatakan takikardi, kalau kurang dari 60 dikatakan bradikardi. Ini pada dewasa. Kalau nadi, kalau lebih takikardi. Kalau nafas, kalau lebih namanya takipnu. Takipnea tulisannya. Bacanya takipnu. Kemudian kalau kurang dari normal, kalau nadi bradikardi, kalau nafas bradipnu. Kemudian nadi ini bisa juga dihitung menggunakan stetoskop langsung di jantung pasien. Jadi kalau di jantung kita menggunakan stetoskop, kalau menggunakan tangan kita di nadi perifer. Perifer itu pinggir. Jadi di tangan, di kaki, di leher. Nah, jadi selain menggunakan stetoskop, nadi juga bisa diraba atau dipalpasi. Palpasi tadi menggunakan tangan kan? Jadi pengkajian menggunakan tangan untuk menilai kecepatan nadi, ritme, dan fungsinya. Nah, di sini kita bisa melihat lokasi pemeriksaan denyut nadi. Bisa di temporal, karotis, brachialis, atau di radialis, arteri radialis, atau ulnaris, di femoral, popliteal, dorsalis pedis, posterior tibia. Tapi yang paling banyak kita cek itu di radialis ini ya, di dekat jempol. Jadi di dekat jempol, di bawah jempol sini. Nah, ini. Jadi dari tengah sini ke pinggir sedikit. Nah, di sini ya. Nah, mirip. Kalau ngecek nadi jangan pakai jempol, tapi pakai 2 tangan, tengah sama telunjuk. Kenapa tidak boleh pakai jempol? Karena jempol kita ada nadinya besar, jadi kita bisa tidak valid. Denyut nadi di jempol itu juga bisa kita rasakan. Jadi pakainya yang ini yang tidak denyutnya tidak terlalu besar. Nah, kita cek seperti ini. Seperti gambar ini ya. Jadi ini yang radialis. Kemudian kalau di sini sudah tidak teraba, kita cek di karotis ini. Nah, ini nilai normal nadi. Nah, ini kita lihat di sini untuk di sini biar nggak nutupin di mana. Di sini ya. Oke. Ini tetap aja nutupin. Ini untuk dewasa nadi 60 sampai 100 kita bisa baca di bawah, kemudian untuk bayi 100 sampai 160, untuk bayi baru lahir usia 1 bulan 0 sampai 28 hari, nadi normalnya frekuensinya 120 sampai 160. Ini sama untuk janin ya, di dalam perut ibunya sama 120 sampai 160. Nah, ini teman-teman bisa lihat cara pemeriksaan nadi radialis. Nah, ini ya arterinya di sini. Jadi kita 2 telunjuk jari tengah, jari telunjuk dari tengah ini geser ke samping sedikit.
Nah, kemudian brachialis di siku. Kemudian ini yang radialis bisa dengan cara seperti ini juga. Jadi ini dari tangannya terbuka, bisa tangannya telungkup juga bisa. Yang ini nadi karotis. Kemudian yang keempat, tanda-tanda vital adalah tekanan darah atau blood pressure atau heart rate. Heart rate tadi nadi ya. Oke, ini kita koreksi blood pressure ya. Nah, untuk blood pressure ini adalah tekanan darah diukur dengan menggunakan sphygmomanometer air raksa, bisa air raksa ini, yang air raksa yang dulu di awal itu adalah air raksa, kemudian ada digital, ada aneroid atau jarum. Setelah air raksa muncul sphygmomanometer yang jarum, kemudian yang digital. Yang digital ini bisa diukur di lengan, bisa di pergelangan tangan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi tekanan darah, bisa usia dari pasien. Jadi, setiap usia bertambah, tekanan darah juga bisa meningkat, kemudian dipengaruhi oleh ras, ritme diurnal, kemudian berat badan, jadi berat badan itu mempengaruhi tekanan darah, kemudian olahraga dan latihan, emosi, dan pengobatan. Emosi tadi bisa misalnya ada orang yang stres atau takut atau kaget atau terserempet motor misalnya kaget, tiba-tiba tensinya jadi naik, kemudian jatuh terpleset, kaget, tensinya jadi naik. Nah, beberapa orang yang tensinya naik tiba-tiba itu tidak turunnya jadi susah, jadi harus pengobatan. Jadi ada yang mudah turunnya, ada yang susah turunnya. Terutama yang semakin usia bertambah. Jadi ketika dia nadinya naik, mau turun udah susah. Jadi tidak berbeda dengan yang anak-anak kecil, remaja itu masih elastis pembuluh darahnya. Kalau pada dewasa ini, nah semakin berumur semakin harus hati-hati. Kemudian nilai normal nadi berapa? Kurang dari 120 untuk sistolnya, kemudian diastolnya kurang dari 80. Jadi maksimalnya 120/80. Dikatakan prehipertensi atau awal hipertensi adalah kalau tensinya 120 sampai 139 untuk sistolik, kemudian untuk diastolik 80 sampai 89. Kemudian hipertensi stage 1 level 1 kalau dia tekanan sistoliknya 140 sampai 159 dan tekanan diastolik 90 sampai 99. Kemudian hipertensi yang stage 2 yang lebih tinggi lagi, ini biasanya dikatakan krisis hipertensi. Ini kalau lebih dari 160 untuk sistolik dan diastolik lebih dari 100. Nah, ini posisi pemeriksaan tekanan darah seperti ini menggunakan yang air raksa atau yang jarum. Kalau yang digital lebih mudah lagi, tinggal pencet saja. Jadi, kemudian bagaimana prinsip-prinsip dasar pemeriksaan fisik nanti kita lanjut ke part 2 ya.